menghidupi kehidupan yang ada dalam rumah tangga pekerjaan kami, sembari kami terus memperbaiki hidup supaya berkenan di mata Tuhan. Pada saat pagi ini berbicara kepada setiap kami, sampaikanlah menurut apa yang Kau maui Tuhan, melalui hamba-Mu ini, layakan menyampaikan sesuai dengan keinginan Roh Kudus saja. Roh jahat dihancurkan dalam kekuatan kuasa Tuhan, dan kami siap untuk mendengar dengan baik sampai kepada selesai. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami siap. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saudara, kita akan berbicara mengenai tujuan bersekutu di dalam ibadah. Sebagai pendahuluan, saudara, bahwa setiap orang membutuhkan wadah untuk interaksi, ya. Nah, pelayan Tuhan nanti turun lagi ya, sudah ke atas turun lagi, jangan kemana-mana. Setiap orang membutuhkan wadah interaksi komunitas keluarga, satu. Yang kedua adalah komunitas masyarakat, lingkungan. Kemudian lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, komunitas hobi, komunitas beragama seperti kita ini saat ini, dan komunitas yang lainnya. Semua kita membutuhkan itu, saudara. Dan kita pun lahir dari komunitas keluarga. Tidak ada yang lahir dari pohon pisang, tidak ada yang lahir dari buah semangka, tetapi semua kita lahir dari sebuah keluarga. Kita akan membaca di dalam Yesaya 5 ayat 11 sampai 13, nats kita hari ini. Yesaya 5 ayat 11 sampai 13 mengatakan, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur, kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka, tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandang, dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan, oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan, dan khalayak ramai akan menderita kehausan. Nah, saudaraku sekalian, seluruh hidup kita tentunya ada jika makanya, ada alasannya. Mengapa, kenapa, akhirnya seperti apa. Tetapi dalam lingkup kehidupan kita yang penting adalah kita tetap memandang perbuatan Tuhan, dan kita tetap melihat bagaimana pekerjaan Tuhan berlaku dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu, inilah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Nah, hari ini kita akan berbicara membahas mengenai apa tujuan bersekutu di dalam ibadah. Nanti saya akan percepat setiap detail yang penting, saya akan agak tensinya supaya, maksud saya adalah kecepatannya saya akan atur, saudara. Ada 7 hal. Yang pertama adalah apa tujuan bersekutu di dalam ibadah. Kita sedang berbicara mengenai konteks komunitas rohani ibadah. Hari ini adalah ibadah raya. Ada ibadah lain, komsel, ibadah ucapan syukur, penghiburan, dan lain sebagainya. Tujuan bersekutu dalam ibadah, satu apa? Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Yang kedua, panggilan untuk bersekutu, berkomuni. Ya, baik, konsentrasi ke saya, jangan ke handphonenya, tetapi hal yang lain ya. Kalau saya tidak marah, Tuhan yang marah nanti. Yang ketiga adalah ekspresi membalas kasih Tuhan. Yang keempat adalah menemui Tuhan. Yang kelima, melayani Tuhan. Yang keenam, menyatakan keimanan secara nyata. Yang ketujuh, tentunya untuk beribadah. Namanya ibadah. Hari Minggu adalah hari ibadahnya orang Kristen. Tetapi belum tentu anak-anak Tuhan itu menyatakan ibadahnya dalam sebuah
kata kegiatan yang namanya ibadah. Nah, oleh sebab itu banyak orang sedang mengungkit, menyindir bahwa gerejalah tempat orang-orang munafik. Makanya saya berkata dalam khotbah kata saya, kalau kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan di rumah, ruang pribadi, kamar pribadi kita, maka ibadah gereja adalah hanya kemunafikan. Seakan-akan kita dekat sama Tuhan, seakan-akan kita memiliki doa yang luar biasa. Tetapi cek di dalam rumah tangga, apakah kita melakukan hal-hal yang seperti ini. Baik, kita lanjutkan, saudara. Apa tujuan bersekutu dalam ibadah? Yang pertama adalah bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kolose 3:15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara, damai sejahtera Kristus yang harus memerintah di dalam hati kita. Hati manusia mudah berubah. Hati manusia bisa berubah seketika, saudara. Nah, bayangkan saudara ketika suatu saat ada teman-teman kita yang membawakan sesuatu di ulang tahun kita. Nah, akhirnya bungkusan itu setelah kita buka, dari mukanya yang berseri-seri langsung menjadi marah, saudara. Begitu cepatnya manusia untuk bisa berubah. Suatu kali ada sebuah tayangan, orang tua ayahnya sedang menguji kakak. Dari sebuah peristiwa, bapaknya sebenarnya sudah membelikan 2 handphone kepada kakak adik. Pertama, si adiknya dikasih, kakaknya suruh membantu untuk membukakan handphone itu. Dia sembunyikan itu, saudara. Padahal dia sangat sedih, kenapa aku tidak diberikan itu. Tetapi untungnya gak lama-lama, saudara. Kalau saudara melakukan hal seperti ini, jangan lebih dari 1 jam. Dia sudah pahit hati. Kalau sudah 1 hari ngepranknya, maka meskipun handphone itu baru bisa dibanting sama kakaknya itu, karena sudah kelamaan. Untungnya ayahnya cepat mengambil handphone itu, dan kemudian aslinya betul-betul nyata pada kakaknya ini. Dia menangis, saudara. Terharu. Oleh karena apa? Ya sesungguhnya aku tadi sedih banget, gitu ya. Tadi seperti mau nangis gak jadi, tetapi sesi kedua dia nangis betul. Sama. Intinya adalah ekspresi sukacita itu bisa menangis, saudara. Ya. Nah, kita berpikir, saudara sekalian, kita hadir ke tempat ini, itu yang memerintah dalam hati kita harus Kristus, saudara. Kalau enggak, mungkin saudara enggak nyampe ke sini. Seperti minggu kemarin saya bilang, kita bisa perjalanan yang cukup jauh, melihat Mampang yang sedang diratakan di daerah DTC, ya. Saudara bisa balik arah, saudara. Wah, memang kehendak Tuhan. Di macet-macet ini saya tidak meneruskan ini. Bukan salah saya loh, Tuhan. Tetapi kalau yang memerintah dalam hati kita adalah kata orang, mending terlambat daripada tidak sama sekali. Kemudian di sini ada sebuah kalimat, dipanggil menjadi satu tubuh. Kita tuh dipanggil dalam sebuah komunitas. Dan komunitas kita adalah komunitas orang-orang yang bersyukur, saudara. Bayangkan, saudara, kita ibadah itu berapa jam? Kalau kita sampai sore di tempat ini, bukan berarti karena ibadahnya lama. 3 jam lah. Nah, kita bandingkan dari Senin sampai Sabtu, saudara, Tuhan memelihara kita luar biasa. Pada hari Senin ada pengalaman nggak, Bapak Ibu, saudara? Selasa, Rabu sampai Sabtu itu. Sempat mau tabrakan mungkin, sempat mau masuk got mungkin, sempat mau kejamret mungkin, sempat mau kecopetan, sempat tidak ada beras, ekonomi lemah, dan kemudian sempat mau sakit, sempat sakit lah, dan kemudian apa yang ingin kita ungkapkan kepada Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan masih memelihara kita selain ucapan syukur kepada Tuhan.
Kita sesaat itu bersyukur kepada Tuhan. Tetapi panggilan kita menjadi satu tubuh, menjadi komunitas untuk kita saling memberikan dampak positif untuk bersyukur kepada Tuhan. Saudara, suatu saat mendengar teman itu mengeluh kepada kita, dan kita cukup simpati, kita cukup mendengar apa yang menjadi keluh kesah dia. Betul? Tetapi kalau setiap jumpa sama dia ngeluh terus, lama-lama saudara akan tinggalkan. Kemarin ngeluh masalah sakit, sekarang ngeluh tentang usia yang sudah semakin menua, sekarang mengeluh adiknya yang gak baik kepada kakaknya, sekarang mengeluh handphonenya sudah jadul, sekarang mengeluh motornya sudah mulai ngaknik-ngaknik, mengeluh kepada orang lain, tentang gereja, tentang hamba Tuhan. Kita nggak suka dengan orang seperti itu. Kita lebih menyukai orang yang tetap berpikir, berkata, menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kesedihan. Amin, saudara. Hari ini kita akan mendoakan Pak Beni, saudara, pas ulang tahun, tetapi dia sedang operasi. Ya, cukup banyak yang sudah dilakukan dokter kepada tubuhnya. Nah, kita dengan begitu, dengan bersekutu, kita tahu kabar ini, sehingga membuat kita tidak nyukurin teman kita, tetapi kita bersyukur Tuhan baik sama Pak Beni, Tuhan baik sama kita, kan gitu, saudara. Jadi puji Tuhan, keadaan seperti itu masih berusaha untuk tetap setia dan bersyukur. Nah, kita gimana, saudara? Banyak hal yang begitu luar biasa dalam hidup kita, tetapi kadang-kadang kita kurang bersyukur kepada Tuhan. Tetapi hari ini sama kita sepakat, setiap kali ada ucapan syukur saya akan datang kepada Tuhan. Nah, tentunya saudara dalam prakteknya nggak bisa setiap kali ada sebuah berkat, saudara datang ke sebuah gereja, saudara mengucap syukur, berlutut di tempat itu. Kalau zaman dulu masih ada. Kami mendapati orang-orang jemaat waktu itu suatu kali membuka gereja karena nggak dikunci gereja. Kemudian ada terdengar doa di situ, ucapan syukur. Kemudian waktu kita mau datengin, jemaat sudah pulang. Artinya ada. Tetapi paling tidak dari ucapan syukur dari Senin sampai Sabtu ada multiplikasi, berlipat-lipat. Ketika sampai kepada hari Minggu, inilah saatnya saya mengucap syukur. Ketika musibah dan banyak hal yang akan menimpa saya tetapi tidak terjadi. Itu adalah anugerah Tuhan. Saya rasa saudara, kalau saudara ke tempat ini adalah meluap dengan ucapan syukur, model menyanyi kita, model berdoa kita, model ekspresi kita di gereja juga tidak yang flat, saudara. Sama halnya kita menonton bola dan klub kesayangan kita sedang memberikan gol yang fantastis, saudara. Nah, tentunya kita akan sukacita luar biasa, sampai kacang itu melesat kemana-mana karena kaki kita, saudara. Tetapi sukacita seperti itu. Nah, tentunya saudara, di gereja karismatik kita tidak dibatasi oleh seperti itu. Kalau saudara melihat tayangan-tayangan tentang gereja dinamika selama beberapa kurun waktu ini, mereka menyanyi itu sampai lompat-lompat luar biasa. Artinya itulah sesungguhnya yang harus kita lakukan, saudara. Tetapi kadang-kadang karena kita tidak merasakan bagaimana kebaikan Tuhan, ya flat saja lah. Ya sudah, ini sudah cukup lah. Dan akhirnya kita berkata, bisa ke gereja ada sudah berterima kasih kan. Yang kedua, saudara, panggilan bersekutu. Ibrani 10:25 mengatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Pertemuan ibadah itu adalah sebuah komunitas di mana kita menyembah Tuhan, beribadah memuliakan Tuhan bersama-sama. Kalau teman kita ada namanya istilah sholat berjamaah, kita juga ada namanya kita ibadah sesama jemaat, kita ada di satu wilayah. Kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertanyaan untuk menjelang hari Tuhan yang mendekat, apa yang harus kita lakukan? Apa, saudara? Kan ada ayatnya. Menjelang hari Tuhan, apa yang harus kita lakukan?
tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan ibadah ini. Jawabannya dia. Betul nggak? Berarti ketika kita mengingat perang sudah di depan mata, dan saudara kalau berpikir secara kritis untuk rohani kita, saudara, siapa yang suka perang? Tidak suka. Perang itu siapapun yang menang yang kalah sama-sama rugi, saudara. Dan kita hanya mendoakan supaya tidak meluas sampai menjadi perang dunia ketiga. Kita di Asia, tetapi bisa berdampak, saudara. Kita hanya mendoakan supaya damai. Dan Alkitab sudah menyatakan kalau sudah menyentuh namanya bangsa Israel, itu sedang membuka sebuah nubuatan tentang Alkitab. Selama masih perang Ukraina sama Rusia, belum terlalu menyentuh. Tetapi kalau sudah masuk kepada zona Israel, itu semua ada di dalam Alkitab. Oleh sebab itu gambaran tentang bagaimana secara biblikal yang sudah diberikan oleh ketua BPP kita, Pak Rubin Adit, buka lagi, saudara. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau seperti itu, saudara, apa yang harus kita siapkan dari hidup kita? Kok tiba-tiba dung gitu, saudara, pas kita lagi tidak berkenan di mata Tuhan, bom meledak, dan kita kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan ditolak oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu mawas dirilah. Ibrani 12 ayat 15 ini juga dikatakan jagalah supaya jangan ada, Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusakan dan yang mencemarkan banyak orang. Dalam terjemahan sederhana, saya akan membacakan supaya kita lebih mengerti tentang Ibrani 12 ayat 15. Jagalah jangan sampai ada seorang pun yang keluar dari lingkungan kebaikan hati Allah. Supaya jangan ada yang menjadi seperti tumbuhan beracun di tengah-tengah kalian, sehingga menimbulkan kesukaran dan merusak banyak orang dengan racunnya. Saudara, memang firman Tuhan mengatakan memang harus ada penyesatan di dalam sebuah gereja. Tetapi celakalah orang yang melakukan. Kita tidak boleh memelihara hati yang pahit, saudara. Itu meracuni banyak orang. Itu mengganggu banyak orang. Kita lagi stay nih dalam sebuah kegiatan, dalam sebuah arahan untuk menuju kemana. Tetapi kalau ada orang yang baperan, ada orang yang suka ngomong yang negatif, itu seharian gak enak, saudara. Kita udah sepakat nih, mau ke mana? Mau ke Lembang misalnya. Sudah tahu Cipularang itu macet. Apalagi lewat Cianjur, saudara. Itu kan naik turun itu truk pengangkut batu itu luar biasa itu. Nah, ketika kita sudah santai-santai, kita masih tetap semangat, ada satu orang, yuk kita pulang aja. Aduh, saudara, itu bagaimana kita sudah goreng ikan jambal, kita sudah bawa orek tempe yang siap dimakan di Lembang itu, wah enak itu, suasana sejuk dan sebagainya. Kemudian ada seseorang yang pengen pulang, mau ditaruh di jalan tol, ya nanti masuk koran nanti. Nah itu, saudara, artinya bahwa ada orang-orang yang seperti ini. Kita membutuhkan lingkungannya adalah orang-orang yang dewasa, tetapi oknum yang melakukan harus segera bertobat. Kebanyakan orang, anak-anak muda saya arahkan, kalian itu kan sedang berkomuni, kalian sedang mengarah kepada blocking atau pengelompokan. Nah, dari sejak zaman dulu adalah kalian itu bisa jadi saling mempengaruhi. Ketika sebuah pergerakan tertentu, kadang-kadang satu orang punya ide, itu bisa mencemarkan 5 orang. Kadang-kadang teleponan, mau ibadah nih, lu dateng nggak? Enggak, lagi males. Yaudah dah, gua ikut males. Jadi yang males satu, jatuhnya bukan 1 tambah 0, tetapi 1 tambah 4, jatuhnya 5 orang. Ngumpul tetapi bukan di gereja, tetapi di tempat lain. Anak-anakku sekalian, setiap kita tuh punya tanggung jawab pribadi.
Itu dalam bergereja. Belum nanti misalnya dalam kerja. Masih menumbuhkan rasa seperti itu. Kita ngobrol sama teman kita sekantor, satu bagian gitu, satu divisi. Lu datang nggak hari ini? Enggak, gue lagi ada keluarga dari Medan. Oh gitu ya? Gue nggak ke kantor juga dah. Wah, itu dipecat semua, saudara. Itu dipecat semua. Nah, takut saya adalah kebiasaan karakter ini kalau dibangun itu repot juga, saudara. Nanti dalam keluarga itu siapa sih? Anak-anak muda kalian didamping oleh orang tua itu sampai sejauh mana sih? Nggak sampai kakek nenek lah. Karena umur kita di abad ini nggak mungkin. Ya, jangan bicara 120 tahun. Kita baru 50 tahun ke sana, saudara. Aduh, waktu bangun udah migrain sana, migrain sini. Cari sendal pakai kebalik. Kemudian mau ke kamar mandi jadinya ke dapur, udah linglung. Cari kacamata di mana, nggak tahu kacamata dicariin kemana-mana. Nah, orang kayaknya nggak seperti itu deh. Dan saya yakinkan bahwa makanya orang tua menjadikan kalian diprotektif sekali. Karena apa? Di rumah saja doa aja mesti diingatkan. Di rumah itu untuk cuci piring saja harus terus dihimbau. Bangun dihimbau. Mau kuliah dihimbau. Mau kerja pun juga dibangunin sama orang tua. Gimana mau kalian mau merantau? Zamannya bapak-bapak kita itu beda. Kita merantau dulu ya dalam keadaan memang mental yang sudah siap. Nah, kalian ini kita kan sedang uji untuk menjadikan kalian ketika ada di kosan di Jogja, kalian bisa nggak doa sendiri? Kalian cari tempat pelayanan bisa nggak sendiri? Itu kan jadi otak orang tua jadi berpikir dan berputar, saudara. Makanya larangan-larangan untuk keluar rumah itu terjadi oleh karena mental seperti ini. Tetapi kalau anak-anak muda udah siap, apapun sudah pribadi. Ada nggak anak-anak sekarang yang nyuci bajunya sendiri? Saya itu sebagai laki-laki, wah itu bapak mah zaman apa? Bapak kan 52 tahun. Ya udah kita bicara aja lah, sharing aja. Meskipun saya laki-laki, saya itu diajarin untuk mitili itu bahasa Indonesianya apa itu? Ada cabai, kemudian potesin gitu loh. Kemudian ada kacang panjang. Kata ibu-ibu dulu, kacang panjang kalau dipakai pisau itu kurang manis, mesti pakai tangan. Kemudian saya nyuci piring, nyuci baju, sampai setrika, bahkan lipat pun diajarin. Lipatnya diajarin. Kemudian kalau ada kaos yang misalnya yang punya sablonan, itu cara nyetrikanya juga beda, mesti dibalik. Nah, coba pastikan ada kaos yang sablonan, kasih setrika sama anak-anak, pasti zut, langsung nancep itu setrikanya, saudara. Mah rusak, ya udah. Nah, itu adalah sebuah persiapan buat anak-anak kita di masa depan, saudara. Nah, kita melihat bahwa kita harus menghindari siapa teman kita, kita akan menjadi seperti itu. Termasuk apa yang kita baca setiap hari, itu akan terjadi di dalam hidup kita. Apa yang kita dengarkan, berita-berita seperti apa, itulah yang akan membentuk kita. Makanya inilah yang penting Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perhatikan dari diri kita sebagai orang tua maupun anak-anak kita. Yang ketiga, saudara, ekspresi membalas kasih Tuhan. Mazmur 150 ayat 1-6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, ini bisa sih subjektif dalam artian, Pak, saya bisa kok melakukan ini di rumah. Tetapi rata-rata di rumah itu tidak seperti seideal kita. Kita sekarang untuk menyatukan seanggota keluarga untuk doa bareng aja susah. Jangankan doa bareng, saudara.
Kita makan bareng aja susah. Bapaknya di ruang tamu, ibunya di dapur, anaknya di kamar satunya, yang satu lagi di halaman. Kita susah untuk menyatukan itu. Nah, mamanya kalau nyuruh orang makan suci, ya makan sendiri aja udah. Kan begitu, saudara. Nah, di tempat seperti inilah yang membuat kita ada liturgi namanya. Itu yang sama-sama, saudara. Dan itu memacu kita untuk sama-sama. Nah, makanya bagi saudara yang punya temperamen sanguin, kolerik, itu adalah pemicu kita. Karena orang sanguin itu rata-rata dia akan mudah untuk bergoyang. Salah satunya banyak, misalnya Bu Mila. Kalau dia nyanyi itu keadaan apapun juga itu bisa goyang. Nah, kalau saya suka cita besar pun untuk goyang itu susah, saudara. Karena pragmatik saya ini. Nah, ada beberapa orang yang saya kenal adalah pragmatik. Memang kita susah, saudara. Pragmatik itu jangankan suruh goyang. Kadang-kadang suruh ngomong aja susah. Oke, kalau 7 orang yang doa makan, 7-lah orang pragmatik. Itu cepat, terstruktur, dan apa ada. Kalau sanguin suruh doa gak semua. Kami mendoakan bangsa Arab. Kami mendoakan paling itu kita mau makan. Ya, bukan doa syafaat. Tapi kalau orang yang tertib, saudara, Tuhan Yesus, kami akan makan, Tuhan berkati makanan ini. Semua orang, tangan-tangan, waduh, tangan-tangan yang sudah menyediakan ini. Dan berkati luar biasa. Jadikan kuat dalam tubuh kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sorak-sorai, karena cepat, saudara. Membuat lapar kita sudah terobati. Nah, di sini saudara, kita melihat bagaimana orang-orang atau bangsa-bangsa yang secara tradisi menggunakan kecapi, rebana, mereka adalah orang-orang yang atraktif. Orang Timur Tengah, orang India, Indonesia termasuk Melayu. Ada orkes gabus namanya. Nah, itu saudara, kok kita gedang-gedang, masa kita diam aja? Enggak, pasti kita akan goyang. Makanya ketika ada musik dangdut itu pegangin tuh. Jangan sampai ini jempolnya yang jalan gitu. Nah, karena musik-musik ini membawa kita kepada riang, saudara. Dan kita ingat bahwa Daud, seorang raja pun, dia menari dengan sekuat tenaga oleh karena bersyukur kepada Tuhan. Jadi saudara, inilah di dalam kita membalas kasih Tuhan secara kelompok bersama-sama di tempat seperti ini, saudara. Ya, kalau sudah di rumah joget-joget juga orang tetangga, ini ada kesurupan atau bagaimana ini si bapak ini? Atau sudah, oh cuma kliwon, oh pantes gitu. Tetapi ketika kita di sebuah gereja, kita menari memuji Tuhan, dan kita sebagai orang-orang karismatik masih khas untuk itu, saudara. Ya, ini ekspresi kita, saudara. Yang keempat, menemui Tuhan. Ulangan 16 ayat 16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ada sebuah kewajiban, saudara. Seperti orang mengatakan, Pak, gereja Tuhan kan tubuh kita. Ya, kan tidak harus dong orang Kristen itu terlihat di sebuah gereja. Kata Bapak munafik tadi, mending di tempat lain atau tidak sama sekali. Online juga bisa kok. Nah, oke. Kalau berketetapan seperti ini, jika yang pertama alasannya gereja itu tutup, yang kedua gereja itu terlalu jauh, kendaraan sedang mogok, atau melewati jalan itu terjadi gempa bumi sehingga membuat tidak sampai ke sebuah gereja, itu silahkan. Tetapi ketika semua prasyarat itu bisa kita lakukan, saudara, saya rasa lebih efektif di rumah Tuhan. Betapa sulitnya kita ibadah di rumah tangga. Di Zoom kita nggak pernah berhasil dalam artian sedinamis, sekusuk, setulus ketika ada di rumah Tuhan. Betul nggak sadari itu? Kita di Zoom itu, aduh, apalagi layarnya yang kecil,
Udah opa oma, layarnya kecil, mana sih orangnya yang ngomong yang mana? Suatu saat ngilang lagi. Panggil cucunya. Nah kita lagi konsentrasi ikut menyembah Tuhan, haleluya. Beli. Bagi yang punya warung, aduh ini lagi Zoom. Wanita lagi Zoom ini tentang seminar, aduh ada yang beli. Nah, Zoom kan gak bisa di rewind lagi, gak bisa. Sulit lah sudah. Ya gak? Kita ngajarin anak berdoa. Nah karena apa? Nabi kan lebih dihargai di tempat lain. Mamanya ngajarin doa di sangkal melulu. Enggak mama, enggak gitu doanya. Kakak guru sekolah minggu enggak gitu doanya. Udah disparingkan sama guru sekolah minggu. Dan di sini anak-anak kita ada tante-tante, ada kakak-kakak yang membina mereka, membuat kita juga dipermudah. Bapak Ibu, ketika mendidik anak, kita membutuhkan pawan. Itu omnya atau tantenya, atau kakeknya atau neneknya. Bahkan kita bilang, kalau nakal nanti mama bilangin sama oma ya. Oh iya mama, iya. Karena omanya menakutkan buat dia. Loh, jujur kita butuh itu, Bibi. Bapak-bapak bener gak? Kita butuh itu. Karena kita itu sudah setiap hari lama-lama kan taring kita sudah nggak berfungsi. Omelan kita sudah sangat dilihat sama anak kita dan nggak mempan lagi. Tuh lihat itu mama tuh. Nah habis ini pas gini nih. Tuh kan tuh. Ya, pasti dia akan ingatkan tuh yang 10 hari yang lalu. Nah bener kan? Kita udah tahu persis bagaimana orang tua kepada anaknya. Sehingga modus operandi kita berubah-ubah setiap saat, setiap waktu. Dan namanya kejahatan, setiap kebenaran itu sudah membukakan sebuah kejahatan, maka dia akan modus yang baru. Nah anak-anak kita kan kreatif. Bagaimana caranya? Dan yang mudah kita lihat itu anak-anak kalau sudah menangis, saudara. Nah makanya orang tua kadang-kadang udah tahu, kalau udah nangisnya kayak ini drama udah. Drama ini, nggak bener nangis dia. Liatin aja. Oh iya ketika dikasih donat, itu langsung orang kalau sungguh-sungguh nangis, Bapak Saudara, itu adalah bekasnya. Iya kan? Tetapi kalau nangisnya pura-pura itu sedetik pun langsung berubah itu menjadi ini tadi bohong dong dia nangis itu. Nah kita lama-lama kan kau yang seperti ini. Enggak saudara. Jadi saudara, kita melihat bahwa di dalam persekutuan kita, tujuan kita adalah menemui Tuhan. Nah pertanyaan kritis buat kita adalah sepanjang ibadah setiap minggu, setiap ibadah yang kita ikuti, betul-betul gak kita itu merasa kehadiran Tuhan? Benar gak kita merasakan kebaikan Tuhan, kehadiran Tuhan? Dan yang hadir itu adalah nilainya Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak tertanding. Oke, saya gambarkan analogi ini nggak selalu benar. Tetapi saudara kalau pernah ngalamin yang namanya kehadiran setan, ya, itu rasanya gimana? Bulu-bulu langsung ini, langsung secepat kilat, iya kan? Kayak orang pengemis ketemu Satpol PP, itu yang langsung sehat, saudara. Itu enggak, saudara? Analoginya gitu. Kalau kita betul-betul merasakan Tuhan, sesekali memang saya itu agak terganggu dalam artian kalau saya sudah merasakan bagaimana Tuhan bekerja itu kadang nggak tahan untuk tidak menangis. Kadang ini nggak mesti cerita tentang diri saya. Kita sedang cerita tentang orang lain, kita bisa terharu. Nah saudara, kalau kita ngalami dalam ibadah hadirat Tuhan, makanya ada istilah rohani. Hadirat Tuhan itu bisa dirasakan atau tidak dengan sebuah kata, suasananya kering. Suasana kering itu nggak enak, saudara. Itu hanya bisa didetek oleh orang-orang yang pernah basah di hadapan Tuhan. Orang yang pernah ngalamin hidup di dalam Tuhan, dia akan merasa bagaimana hidup jauh dari Tuhan itu rasanya kayak gimana.
Kalau ada orang yang mengatakan, aduh, si orang terkenal tersebut sekarang sudah tinggalkan Tuhan, dia sudah hidup di luar Tuhan. Benar, tapi salah. Karena buat dia adalah menjadi Kristen dan tidak, itu nggak ada beda. Orang-orang terkenal, kalau minggu mereka kemana? Sudah bisa bayangkan nggak? Makanya jangan pengen jadi artis. Rohani kita akan kering. Banyak tantangan. Bisa, tapi banyak tantangan. Susah. Jadi ketika seorang ini akhirnya memeluk ke yang baru ini, ya kita orang-orang ini berkata, waktu itu memang belum di dalam Tuhan. Sekarang pun ketika orang berkata dia sudah di luar Tuhan, ya secara rohani dudukannya sama sih. Karena Kristen tidak sekedar beragama. Setuju? Enggak sekedar itu. Makanya yang namanya kerinduan kita adalah menemui Tuhan seperti apa. Oke, balik lagi. Pak, saya bisa kok. Saya punya ruang khusus dalam keluarga. Iya. Tetapi saudara, secara berjamaah, secara bersama-sama ini ada kekuatan yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan, ada saat di mana engkau masuk kamar, tutup pintu, doa di situ dengan tulus. Yang tidak boleh orang lain dengar. Ada doa-doa khusus yang suami tidak boleh dengar. Ada doa-doa khusus yang oleh istri tidak boleh didengar. Ada ruang-ruang khusus di mana seorang tua berdoa, anak tidak boleh dengar. Ada ruang khusus di mana seorang adik berdoa, jangan sampai kakak mendengar. Tetapi ada ayat juga yang mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di sana. Tingkatan sudah menyatakan iman yang sama. Pasangan kekristenan adalah satu iman. Dan Kristen sama Kristen belum tentu satu iman dalam praktis. Orang pengen bepergian naik kereta, tetapi sang suami pengen bepergian naik pesawat. Yang pengen naik kereta, pesawat, nanti kalau kecelakaan jatuhnya tinggi. Dan kalau pengen ganti kendaraan nggak bisa. Oh iya, masa pas pesawat ganti kendaraan. Kita naik kereta saja. Minimal kita ada perlu di stasiun tertentu kita bisa turun, meskipun tiketnya hangus. Orang bilang, mending di rumah sajalah bro. Hari ini banyak kecelakaan di mana-mana. Udah di rumah nyantai-nyantai, pesawat jatuh di rumahnya. Jangan naik motor, jangan naik mobil. Orang ugal-ugalan, kita jalan kaki. Ya orang bisa sodok kita juga. Salah lah. Ya orang kecoblos paku juga bisa mati. Bahkan orang ada di kursi goyang juga bisa mati kok. Akhirnya orang berpikir, apa sih yang kita butuhkan dalam hidup kita? Ya kita setiap hari hampir membutuhkan Tuhan, dan kita datang kepada yang memiliki hidup kita. Hari ini saudara mau ngapain nih seharian? Tentu ada rencana kan setiap hari. Saya mau pergi ini, saya mau melakukan ini, saya buka toko, atau saya buka ini, saya mau jualan ini, saya mau datang ke ini. Itu kita membutuhkan Tuhan senantiasa. Dan akhirnya kita temui Tuhan. Ya. Makanya seburu-buru kekristenan kita jangan lupakan doa, Bapak Saudara. Ya. Tuhan sudah selamatkan kita. Saya percaya. Dan kita membutuhkan doa saja. Doa gak terlalu panjang juga bisa kok. Ya. Tapi jangan terlalu pendek juga. Tuhan Yesus mau jalan, amin. Nah, itu kan gak sopan juga. Tapi maksudnya kan bisa lah. Di motor sambil ini juga kita doa. Ya. Ada yang sudah mulai tinggalkan seni berdoa, kebiasaan berdoa. Jangan-jangan ada. Anak-anak juga harus untuk doa. Mau kerjakan sesuatu harus doa. Dalam
dalam nama Yesus, nggak mesti merem. Tetapi lakukan itu. Semoga latah kita itu yang rohani dalam nama Yesus. Haleluya. Ada yang latahnya itu kebun binatang, ada yang jorok banget. Waktu saya naik KRL 10 tahun yang lalu, itu latahnya mbak-mbak ibu jorok semua. Sampai kita pengen pindah gerbong, itu kan sesak, gak bisa. Setiap ngumpul dari Citayam, Bojong sampai Bogor itu bisa ngumpul di satu gerbong, ternyata janjian. Ngumpul, kelompok biala gitu. Kalau udah gitu angkat tangan aja bapak-bapak, nyindir mulu. Bapak-bapak tempat duduk udah dapet gitu ya. Cie, pantatnya lengket ye. Lama-lama terganggu kita lama udah ini silakan. Nah, semoga kita latahnya itu yang baik. Karena latah itu kalau menurut saya adalah ungkapan terdalam yang spontanitas yang hari-hari kita lakukan. Betul ya? Nah, saya pikir dalam nama Yesus lebih baik lah daripada yang yang ala-ala dunia. Kita lanjut Bapak Saudara. Yang kelima adalah melayani Tuhan. Nah ini kita akan membahas sebuah interaksi bagaimana orang yang mengalami Tuhan kemudian dia memiliki sebuah keputusan seperti apa. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Tidak lama sudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Waduh Pak, perempuan nggak ada roh jahat aja udah jahat Pak, apalagi 7 roh jahat. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nah saudara, rasa terima kasih kita ucapan bisa. Orang bilang ada action-action yang kita tulis, kadang-kadang kita koreksi itu sangat baik. Tetapi ada hal action itu lebih nyata. Daripada kasih yang pura-pura, lebih baik perbuatan yang nyata. Misalnya saudara ulang tahun, saudara diucapin selamat ulang tahun, seneng nggak? Ya seneng, tapi mikir ini kok copy paste ya. Dari yang gambar itu di copy lagi ke sini, dan kemudian ini kok sambilan misalnya. Makanya kita berpikir action itu lebih membekas. Makanya bapak ibu yang sudah dewasa dalam rumah tangga, mereka tidak banyak bicara, tetapi banyak melakukan sesuatu. Ngomong I love you nggak pernah lagi. Pak Dehar masih ngomong I love you nggak sama Bu Sari? Tapi setiap pulang membuka dompet atau kantong itu sudah lebih begitu daripada ngomong-ngomong cinta-cintu tapi enggak keluar apa-apa. Jujur saudara, ya. Tuhan kita sering ucapan syukur kepada Dia. Thanks Lord. Oh Tuhan yang luar biasa. Tetapi perempuan-perempuan ini menyadari bahwa semua datang daripada Tuhan. Dia actionkan sesuatu. Saya unggah lagi tentang sebuah cerita dari kepercayaan lain. Suatu saat di musim kerusuhan itu ada sebuah tempat ibadah yang dibangun oleh satu keluarga. Notabene orang tuanya sudah ada di provinsi lain, yang tinggal di lokasi itu adalah anaknya. Dia bingung cara ngomong, menginformasikan berita buruk itu kepada orang tuanya. Tetapi harus dilakukan. Dia bilang, "Ma, wihara yang mama bangun dibakar massa." Si anak
sudah siap mental saja, mamanya akan marah dan sebagainya. Tetapi mamanya bilang begini, oh gitu ya nak, nggak apa-apa nak. Justru dengan dibakarnya tempat ibadah itu memberikan peluang kepada para donatur membuka tempat amal untuk diberikan kepada yang disebut rumah Tuhan buat mereka, kepada orang-orang yang saat ini dibangun mereka nggak sempat menyumbangkan itu. Satu etika yang luar biasa. Kita berpikir seperti apa Ibu sekalian? Dalam rangka ucapan syukur saya kepada siapa? Ketika Om adalah orang yang membantu saya dalam kuliah, membantu saya dalam pekerjaan, membantu saat saya mau menikah, membantu saat saya sedang krisis ekonomi, maka saat itulah dia kumpulkan anak-anaknya, dia bilang begini, yuk kita bertandang ke satu tempat, namanya Om ini. Anak bertanya, Pak, itu siapa? Semarga sama kita? Tidak. Itu siapa? Itu orang lain. Tetapi ini adalah orang yang papa mamamu sebelumnya nggak kenal dan bukan saudara. Tetapi dia banyak membantu untuk kita. Sekarang omnya lagi ulang tahun. Kita akan berikan bingkisan yang terbaik. Oh gitu ya. Iya. Saudara, setiap kali kita menerima sebuah anugerah, itu kadang-kadang kita berpikir seberapa banyak yang harus kita berikan kepada pemberi tersebut. Betul? Tentunya kita juga tidak bisa seragam dalam arti karena ucapan setiap orang itu beda-beda. Sejauh mana orang tersebut berperan di dalam hidup kita, pasti begitu. Betul? Kita kalau memberikan orang yang tidak kenal, tidak pernah melakukan apa-apa, ya kepada anak-anak jalan itu kasih saja. Gitu. Pengamen kita kasih saja. Tetapi bukan berarti dalam hitungan seperti ini. Tetapi bagi orang yang berjasa dalam hidup keluarga kita akan memberikan yang terbaik. Ini kita sedang berbicara kepada Tuhan yang udah baik sama kita. Pernah nggak saudara tangannya tidak berasa? Pernah kan? Itu nggak enak. Orang garuk juga nggak rasa kok, tangan kita yang garuk nggak rasa, nggak enak, mati rasa namanya. Pernah nggak kita ininya agak sakit gitu ya? Waktu naik tangga itu sakit sekali. Pernah kecetit nggak? Sininya salah urat, salah otot, atau salah bantal atau guling. Kemudian itu nggak enak. Orang begini kok, nah, ya kayak babi, nggak bisa noleng gitu. Sesungguhnya manusia itu saudara, kalau nggak ngalamin kayak gini, ucapan syukur itu agak minim. Betul nggak? Nah ketika bangun pagi begini, wih, wah, enak, udah enak. Oh makan apa? Makan pasti begitu ya. Makanya resep dari orang per orang itu beda-beda. Kalau misalnya saya ngalamin apa gitu ya, saya tanya orang per orang itu beda semua. Karena setiap keluarga punya pengalaman sendiri-sendiri. Ada orang, oh Pak, ada tukang otot, tukang saraf. Kalau orang saraf kejepit itu dukunya di sana, di Citayam. Nah itu pengalaman dia kan. Nah, tanya sama orang lagi beda. Oh, di itu dikasih apa ya, rempah itu loh. Dari itu apa itu yang merah-merah itu, angkat atau apa itu, wah itu bisa. Yang lain lagi, oh itu didimin aja, nanti juga sembuh. Kan beda-beda pengalaman saudara. Tetapi dalam hal tertentu saudara, ekspresi kita kepada Tuhan, ya inilah yang terjadi dalam sebuah komunitas. Dan rata-rata hamba Tuhan akan melihat bagaimana orang yang pernah mengalami beberapa saat, beberapa hari yang lalu, dan kemudian mujizat Tuhan terjadi, itu ekspresinya luar biasa. Ya, ekspresinya luar biasa. Ketika seseorang sakit berbaring cukup lama, seminggu, 2 minggu, ketika bisa dia jalan, dia sampai di rumah Tuhan, luar biasa luar biasa. Nah makanya
jawaban buat pertanyaan kita. Tuhan, kenapa kadang-kadang saya dikasih masalah dalam hidup saya? Kata orang, makan ubi kemudian sama sambal korek itu paling enak dimakan ketika orang habis nyangkul. Kalau orang kampung, kalau bapak-bapak habis ngerjain yang berat itu, makan apa aja juga enak. Kenapa kami dulu air rawa itu sejuk, dan bahkan ketika musim tahun 80 pernah kering se-Indonesia itu kan. Jadi kita jalan itu ada bekas kebo yang napak itu sebenarnya ada lubang, terus kemudian ada air di situ. Kita pengen itu loh, ini. Karena kalau orang kerja keras itu rata-rata hal apapun jadi enak. Makanya disinilah letak di mana kita itu diizinkan Tuhan untuk mengalami hal-hal yang tidak enak, supaya ucapan syukur kita selalu ada. Karena kita minim untuk bersyukur. Jadi respon daripada orang yang sudah mengalami Tuhan di rumah Tuhan, dia akan berusaha melayani. Apa yang kita miliki, itulah menjadi media yang kita harus layankan kepada Tuhan. Nah, saudara pikirkan, apa yang saudara punya hati untuk memberikan pelayanan kepada Tuhan, saudara bisa lakukan itu. Meskipun kita tidak berpikir punya logika atau pengajaran tentang sebuah amal, tetapi orang yang banyak memberi akan banyak dilimpahkan berkat. Kita melihat kok, enggak cuma di dunia jemaat, di tempat lain juga begitu. Orang yang menabur itu selalu diperhatikan oleh orang. Dan kadang orang, meskipun tidak semua, tergantung situasi. Ketika seseorang sudah wafat, kita lihat siapa yang datang ke sini. Ya, banyak juga yang datang. Dan orang akan membisikkan sesuatu, ini orangnya baik. Ini orangnya baik. Dari segala tingkatan sosial kadang-kadang datang ke situ. Oleh karena orang ini baik. Nah, itu berkah khusus, saudara. Nah, oleh sebab kita menyadari Tuhan, kau baiklah sama aku ini. Jadi seharusnya saya tidak kerja di tempat ini, tapi saya bisa kerja. Seharusnya saya tidak alami ini, tetapi saya alami ini. Seharusnya saya tidak memiliki hoki, keberuntungan seperti itu, tetapi Tuhan masih tolong. Ini luar biasa. Ini harus diucapin syukur. Harus diucap syukuri. Amin, saudara. Banyaklah kalau kita mau menghitung itu. Hitung berkatmu satu-satu, kan suruhannya. Tetapi coba ketika momen sama istri, coba hitung, istriku ini kebaikannya apa? Oh iya, sesakit-sakitnya dia tetap nyuci. Karena nggak nyuci 2 hari itu sudah kayak segudang. Waduh, suamiku ini ya, meskipun modelnya kayak gitu, tetapi dia itu selalu belain untuk keluarga. Si anakku ini memang bawelnya minta ampun, tapi meskipun bawel dia tetap lakukan. Mama setiap nyuruh saya nyuci piring, tapi sambil. Nah, kita berpikirnya begini, resep dari saya, kalau mau menghargai orang atau siapapun, barang atau apapun juga, pikirkan ketika itu nggak ada. Udah, itu paling cespleng. Istrimu yang bawel itu ketika suatu kali kita bayangkan Tuhan panggil dia duluan. Kita mikirnya, saudara, langsung ketika kebayang itu kita peluk istri kita. Mama jangan mati ya. Siapa yang mau mati? Dan kita kan kepikiran, saudara. Betul nggak? Handphone jadul yang saudara miliki, iya kan? Pengen buang aja udah dikaretin, udah LCD udah pecah sana sini, suara udah seret, iya kan? Tetapi ketika nggak ada kita bingung.
menghubungin anak nggak bisa, tukang sayur nggak bisa, tukang servis nggak bisa. Akhirnya dicariin lagi itu di lubang sampah. Kita cari lagi. Batu segini saudara, kecil aja itu di dalam rumah kita. Kita tahu, tapi anak kita nggak tahu bahwa batu itu ternyata untuk tempat mengganjal pintu itu. Pintu kita itu suka ngeblak gitu loh. Kan malu ya. Setiap ditutup, gitu lagi. Ditutup, lagi gitu. Setiap orang lewat, liatin kita. Akhirnya batu atau kayu kecil itu. Waktu itu nggak ada, kita carinya minta ampun. Itulah kenapa bapak-bapak itu lahir sebagai seorang bukan pengepul, tetapi barang-barang lama itu selalu dipelihara dengan berpikir suatu saat paku yang sudah karat ini akan dipakai. Suatu saat isolasi yang tinggal cuma semeter ini akan dipakai. Suatu saat kayu segini akan dipakai. Iya kan? Karena segini, kebutuhan kita cuma segini, tapi belinya satu. Itu, aduh, kenapa kemarin dibuang? Makanya bapak-bapak itu protes kepada istri. Setiap itu barangnya pengangkatan. Udah gak ada lagi. Ma, bajuku kemana? Wah, saya gak suka itu kamu pakai baju itu. Akhirnya hilang. Udah saya kasih sama orang. Akhirnya ada tes pen kesayangan kita kan. Tes pen udah karatan begitu. Tetap aja udah, Mas ini bawa aja ini. Tukang luar datang, bapaknya lagi kerja. Tes pen dicariin kemana aku? Itu tes pen udah jelek karatan, tapi itu masih nyala, masih bisa. Akhirnya beli lagi. Oke, bapak-bapak itu umpetannya banyak sebenarnya. Umpetannya banyak sebenarnya, karena berpikirnya seperti itu. Nah, demikian pula saudara, ketika kita melihat anak kita yang begitu bawel itu, ketika melihat anak yang ini begini, kemudian melihat si tante, si om, kemudian melihat ini tetangga atau apapun juga, kita berpikir jika dia nggak ada, bagaimana kita? Akhirnya, terima kasih anak, terima kasih anak. Amin saudara. Jadi itulah yang harus termuat dalam pikiran. Masih panjang juga. Yang keenam, menyatakan keimanan secara nyata. Matius 9:32-33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Gak usah kita bilang Yesus bukan Tuhan. Tetapi ketika orang menyaksikan kita waktu Minggu ya nggak ke gereja, waktu Natal ya nggak pasang pohon Natal, kemudian waktu masuk ke rumah ya yang dipampang ya foto nikah Adila, bukannya foto Tuhan Yesus. Nah itu secara sosial kita sedang menyatakan saya malu dicap sebagai orang Kristen, kecuali hal tertentu mengenai keamanan. Itu kan menunjukkan bahwa saya nggak mau kayak gini. Tetapi nggak juga saudara pakai sarung-sarung yang gede kayak orang Eropa itu. Enggak juga. Enggak juga topinya juga topi lambang Kristen betul. Enggak juga saudara. Tetapi dalam hati kecil kayak gitu ya gitu, Bapak-bapak. Sekarang terlalu mudah karena kita nggak bawa Alkitab secara fisik. Zaman dulu, makanya saya bilang gini, beberapa kali saat saya melihat gini, teman-teman kita karismatik, kalau ke gereja itu ya, itu nggak pernah terlihat Alkitab di luar tasnya. Memang nggak bawa, memang nggak bawa. Tetapi ada teman-teman kita yang dari gereja lama ya, mereka bawa. Ya, ibu-ibu pakai kain, pakai sanggul atau begitu, pakai cincin juga, pakai kain, mereka pegang Alkitab. Dia di wilayah Kamboja, kalau saudara lihat, mereka masih bawa itu.
Mereka dikenal sebagai orang Kristen, ya kenal. Kita kadang-kadang pulang gereja itu dikenalnya waktu kita makan, doa. Makanya pengamen itu langsung ngamen lagu Kristen. Kita pengen tanya, Mas, gereja mana? Oh bukan, saya bukan Kristen. Ya, mengakui nggak saudara? Aduh Tuhan, gimana ya? Untuk memproklamirkan kita sebagai anak Tuhan, secara simbolis kita agak ragu. Tetapi di tempat ini lagi kita sedang memproklamirkan kepada sesama kita adalah pengikut Kristus. Orang yang masuk ke sini, tetangga kita sudah tahu. Itu gereja, itu anak-anak orang-orang Kristen yang sedang beribadah di situ. Kita nggak ada plang di luar, saudara. Tetapi setiap beralamat di daerah sini, para ojol itu suka bilang, oh yang dekat gereja. Oh yang dekat gereja. Ada kosan di sana. Oh ya, yang itu ya, yang samping gereja. Siapa yang memperkenalkan? Bapak Ibu Saudara yang keluar masuk dari sini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah waktunya kita menyatakan keimanan kita. Yang ketujuh adalah untuk beribadah tentunya. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Nenek ya tua, saudara. Latihlah dirimu beribadah. Ibadah itu latihan ternyata. Gak gampang loh. Apalagi teman-teman saya yang berasal dari bukan gereja karismatik, tepuk tangan tuh susah. Betul ya? Susah banget. Yang kedua adalah band. Musik ini, apalagi kita kecil, anak-anak kalau nggak levelnya tinggi ya nggak mantap. Oke, jantungnya gitu ya. Biasanya di sana nih. Oh, pagi, Tapi akhirnya bisa. Bibi-bibi awal biasanya kan karo ya. Dia juga mungkin kaget-kaget gitu. Nggak bisa. Ya dilatih gitu. Ya kan? Daripada diem terus jantungnya copot, ya mending ikut saja supaya jantungnya berirama sama. Gitu. Titus 2 ayat 3, demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Titus 2 ayat 12, yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mari para pemain musik. Nah, untuk poin Ibrani 12 ayat 28 saya garis bawahi sini. Tetaplah saudara, kita sedang beribadah. Setuju? Ketika kita masuk di hari Minggu jam 9 ke sana, di tempat ini kita sedang beribadah. Oleh sebab itu nyatakan sikap hormat dan takut yang sungguh kepada Tuhan. Ya, ini kita sedang ibadah anak-anakku sekalian. Jangan terus-terusan main handphone. Kita sedang ibadah, Bapak Ibu. Jangan senggol-senggol. Saya sudah mau masuk ke hadirat Tuhan, masuk ke surga. Turun lagi. Gara-gara kamu nyenggol-nyenggol. Cuma nanya doang. Haleluya. Nanti berangkat jam berapa? Ya aku nggak nyambung banget. Saya lagi menyembah Tuhan ini, nanya jam. Nah itulah saudara. Kita semakin nyadari, saya bukakan saja bahwa oh iya ya, kadang-kadang ibadah kita memang sudah terlalu bebas ya, dalam artian ya apa saja, tetapi secara pribadi aja bahwa kita sedang menghadap Tuhan. Tentunya menghadap Tuhan itu ada hubungan sama pakaian, adalah, meskipun nggak semuanya. Ada. Tentang kita ngobrol satu dengan yang lain, itu ada. Di hal-hal yang formal, pimpinan akan marah
ketika sedang rapat ngobrol sendiri. Di gedung DPR MPR juga orang bisa marah ketika sedang rapat, dan mereka, dan bahkan memang wartawan juga nakal-nakal, jadi di shoot itu yang, bahkan di gereja juga ada. Untungnya kita nggak pakai syuting yang ke situ, jadi yang tidur langsung di zoom, banyak gede, kaget saya. Wah gede itu, wah, makanya dia marah juga waktu di zoom, sama itu, wah kelihatan paling gede di layar itu ya, kita nggak zoom cuma. Makanya belakangan bentuk tampilan nggak saya taruh di belakang demi menjaga privasi saudara. Karena kita terlalu dekat dari kamera belakang, saudara buka apa tuh kelihatan. Oh dia sedang buka itu. Dan kita sadari kadang-kadang itu kita lewat. Anak-anakku kalau saya melihat kalian melihat saya di sini oprek-oprek, kalau nggak materi khotbah menjelang, itu saya mesti pantau apakah itu masih tayang atau tidak. Itu ya. Jadi itulah kemudian saya juga berpikiran saat saya mendengarkan orang berkhotbah, saya ingin berusaha untuk pakai Alkitab yang fisik itu. Karena di situ saya bisa garis bawahi, di situ saya bisa lingkarin. Dan rasanya rasa itu tidak tergantikan oleh tablet atau gadget. Kecuali saya sedang berkhotbah. Kalau saya mesti buka ayatnya, apalagi saya agak plus mana ya? Ini keluaran atau kelurahan ini? Itu enggak saudara? Jadi itu efektivitas saja. Oke? Jadi ibu sekalian, bapak-bapak, kita harus tetap memperbaiki hidup kita. Yakobus 1:26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, yang menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saya akan tutup dengan ini, lanjutkan. Ada sebuah pertanyaan, apakah yang membuat orang tetap stay di dalam Tuhan? Apakah mujizat dan berkat-berkat Tuhan? Atau sebaliknya, peristiwa kerasnya Tuhan dalam hidup kita? Nah belakangan sebagai gembala saya lihat tidak selalu kayak gini. Rata-rata orang gitu. Ketika orang dalam berkat-berkat yang luar biasa oleh Tuhan, dia stay menjaga ucapan syukur kepada Tuhan. Dia taat dan setia. Atau kedua, ketika suatu peristiwa yang begitu menghancurkan hidup dia, dan kemudian Tuhan tolong, itu sebagai satu tanda, simbol yang tidak terhapuskan dalam hidup dia. Tuhan sudah murah hati sama anak saya. Sampai detik ini, waktu dia lahir pun hampir saya aborsi. Oleh karena saya merasa tidak kuat untuk menghidupi anak-anak saya. Tetapi ketika saya sudah bertobat, membiarkan dia hidup sampai dia bisa kuliah, itu adalah anugerah Tuhan. Sampai dia lulus, itu adalah anugerah Tuhan. Sampai dia bisa menikah, itu adalah anugerah Tuhan. Tidak terlupakan hal seperti ini, dia akan stay di dalam Tuhan. Tetapi terakhir-terakhir banyak orang yang mengalami kayak gini, mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, mengalami cara kerja Tuhan dalam hidup, udah hancur-hancuran, tetapi Tuhan tolong. Tetapi setelah pulih, lupa lagi. Pohodei, lupa lagi. Tetapi ada satu kebenaran yang saya tangkap. Ketika orang bersekutu, dan yang kedua hidup menjalankan firman Tuhan, hanya mereka yang tetap stay. Kebenaran yang ketiga adalah saya sadari bahwa ada orang-orang yang tidak pernah mengalami mujizat Tuhan yang spektakuler, tidak pernah dihajar Tuhan secara membabi buta, juga tidak. Tetapi dia tetap stay di hadapan Tuhan. Perbedaannya adalah orang tersebut tetap bersekutu di dalam Tuhan. Jangan tinggalkan komunitas rohani. Karena di saat kita sudah mulai dingin, kita diangkat lagi. Amin. Pada saat kita sudah mulai kecewa, Tuhan akan pulihkan kita lagi. Saran saya, ketika orang menghadapi berbagai tantangan hidup, jangan jauhi persekutuan. Iblis bilang,
Ketika kamu punya masalah, kamu jauh dari komunitas, nanti kamu dibully, kamu digibahin oleh teman-teman kamu. Itu kata iblis. Tetapi Tuhan sedang membawa orang yang rusak akan dibetulkan. Dan saya melihat hidup kita gak sempurna. Tetapi ketika orang-orang yang tetap dalam komunitas, ketika dia tetap stay, disitulah kekuatan dia. Akhirnya muncul sebagai pribadi yang seperti ini. Saat saya miskin, saya tetap dekat dengan Tuhan. Saat saya kelimpahan pun, saya dekat sama Tuhan. Saat saya sehat, apalagi saya dekat sama Tuhan. Sakit pun saya usahakan untuk selalu dekat kepada Tuhan. Yang membuatnya apa? Karena dia hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari jangan ukur kesetiaan kita dengan berkat Tuhan. Dan jangan ukur kesetiaan kita ketika kita menghadapi masalah baru datang kepada Tuhan. Dua-dua bisa salah. Tetapi yang betul adalah apapun yang terjadi tetap berkomuni, tetap melakukan firman Tuhan. Itulah yang menguatkan kita. Amin. Kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama yang kudus. Sebab Engkau kebenaran, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu
tinggikan dirimu.